Gue lumayan kaget, banyak yang nggak tahu kalau QRIS atau Kris itu tuh project nasional kita yang ngerjain Indonesia, dan saking suksesnya bahkan Donald Trump Amerika itu ketar-ketir. Kris diprotes Amerika Serikat. Kris kembali menjadi perhatian publik setelah disorot pemerintah Amerika Serikat. Bayangin perusahaan Visa atau Mastercard yang total nilainya lebih dari 1 triliun US dollar. Itu aja dibantai sama project anak bangsa. Jadi buat yang nggak tahu, Kris dibangun tahun 2020, itu kode QR yang kalian sering lihat di warung-warung atau toko, dan connect ke semua aplikasi pembayaran, lo tinggal scan, bayar. Kris, panjangannya Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi toko-toko cukup taruh satu QR code, dari tukang gorengan sampai kayak toko-toko gede. Bahkan pemerintah pun dengan bangga-bangganya bilang Kris ini salah satu proyek digital paling sukses. Tapi pertanyaannya kok bisa? Tapi sebelum gue bahas kok bisanya, kalian harus tahu Kris itu sukses apa. Dan sedikit sejarah kenapa Donald Trump, Visa, Mastercard itu ketar-ketir banget sama mereka. Gue sih dengan pede bilang ini proyek negara kita yang paling sukses di digitalisasi pembayaran. Selain dari yang kalian rasain sehari-hari, manfaatnya untuk customer, coba kita bedah pakai data. Dari launching 2020, adopsi Kris tuh gila banget. Tahun pertama tuh cuma ada 124 juta transaksi, nilainya 8 triliunan. Di 2024 sampai 6,24 miliar transaksi dengan 659 triliun rupiah. Berapa banyak yang pakai? Sekitar 55 juta orang Indonesia aktif pakai Kris. Berapa toko yang pakai? 36 juta merchant. Artinya, dari puluhan juta pedagang, mayoritas UMKM itu terhubung di satu ekonomi digital lewat QR Code sederhana. Bayangin loh, di data 2024, volume transaksinya aja naik 159%. Nilainya naik 141% dibanding tahun sebelumnya. Kalau secara angka jelas, kalian harus tahu, project-project yang bisa berkembang di atas 100% per tahun itu gila banget. Bahkan kalau dibandingin sama negara lain. Again, bukan cuma Indonesia ya punya QR nasional ini. India punya yang namanya UPI, Unified Payment Interface. Brazil punya Pix, sama 2020. Thailand sukses bikin namanya Prompt Pay, launchingnya 2017. Kalau Malaysia, Do It Now QR. Singapura, SG QR, dan semuanya tuh mirip sama konsep Kris yang kalian tahu. Bedanya, Indonesia tuh skalanya lebih besar. 36 juta merchant, itu mungkin terbesar di Asia Tenggara. Bahkan ngalahin banyak banget merchant digital lainnya dari negara tetangga. Contoh, India ya, yang negara segede itu, adopsi Bharat QR. Baru 9 juta merchant. Walaupun sekarang pasti udah lebih gede lewat UPI-nya mereka. Nah, ini benang merahnya. Kalau dibanding sama negara barat, justru menurut gue mereka yang ketinggalan. Karena mereka nggak pakai pembayaran QR. Kalau di Eropa sama US, kebanyakan orang tuh pakai tapping, either pakai kartu atau pakai HP. QR code itu bukan model utama. Jadi karena ini, wajar Indonesia tuh punya project yang bahkan ngalahin project-project dunia. Dan selain dari angka, kalian harus lihat suksesnya tuh dari manfaatnya. Inklusif, jutaan UMKM yang notabene nggak savvy aja udah pakai. Efisien, jarang kalian lihat nge-lag atau error-error. Dan skalanya nasional, literally dari kota ke desa ke pelosok. Jadi ada nggak project nasional yang sukses? Ada, dan gue bangga banget sama Kris. Nanti kita bahas lebih detail di chapter 3 tentang kok bisa ini sukses. Tapi gini, kenapa di judul gue bilang ini project nasional yang paling berbahaya yang Indonesia punya? Karena setiap project yang sukses muncul dua hal. Satu, gesekan. Kedua, kecoa-kecoa mulai tertarik. Yaitu para politikus pengen klaim bahwa ini, oh ini gua yang bikin sukses nih. Dan pas dipolitisasi, nanti kita bahas lebih lanjut. Cuma di chapter 2, project negara kita yang bikin negara Amerika ketar-ketir. Nah, ini baru muncul banyak di news. Kris itu gila banget. Dan Amerika protes soal Kris. Mereka tuh protesnya lewat yang namanya USTR, United States Trade Representative. Mereka bilang sistem pembayaran di Indonesia, Kris sama GPN, itu ngegencet perusahaan-perusahaan Amerika kayak Visa sama Mastercard. Ya pasti Donald Trump tuh ngerasa terancam karena aturan main Indonesia kok sekarang berpihak ke lokal, bukan ke global. Dan kalian harus ngerti seberapa penting ini. Mungkin satu-satunya kekuatan Amerika yang mungkin susah disalip China, itu dia ngontrol seluruh sistem finansial di dunia. Tapi kalau project-project kayak gini dan negara-negara berkembang mulai berdaulat dalam sistem finansialnya, pelan-pelan Amerika jadi makin lemah. And of course mereka takut. Karena mereka ngekontrol dunia ini lewat dua perusahaan ini yang basically monopoli. Visa dan Mastercard. Ini puluhan tahun mereka dominasi transaksi-transaksi yang sifatnya non-tunai. Termasuk Indonesia. Kalau pakai kartu kredit atau debit, ya mereka tuh senang banget dapat persentase dari semua transaksi rakyat Indonesia. Tapi sejak ada Kris, yang sebelumnya Visa pegang 57% pangsa pasar dan Mastercard 26%, dua-duanya turun ke 38 dan 24%. Yang sebelumnya volumenya hampir 100 miliar dolar, disalip sama Kris yang di 2024 volumenya 43 miliar dolar. Pelan-pelan dua perusahaan itu bakal mati di Indonesia menurut
menurut gua, yang lebih penting kenapa Kris bisa sukses, karena standar lokal ini ngizinin semua aplikasi domestik yang kalian tahu dari GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, sampai mobile banking, BCA, Mandiri, BRI, semuanya tuh saling terhubung. Yang bikin Visa sama Mastercard panik, karena skema biayanya Kris juga lebih murah dibanding kartu kredit. Contohnya ya, untuk UMKM yang transaksinya kecil di bawah 500.000, kalian pakai Kris itu 0%, gratis. Yang biasa ditagih yang namanya merchant discount rate, kalian swipe atau tap itu bisa hampir 2%. Itu kalau Visa atau Master. Ya, gue mikirnya orang bodoh doang yang nolak Kris. Dan itu alasan kenapa Donald Trump ketar-ketir. Bukan masalah kehilangan duit untuk dua perusahaannya ini, tapi yang lebih penting, data dan kontrol. Jadi apa benar Kris ngancam dominasi global? Jawabannya, iya. Karena kita bikin ekosistem mandiri di mana kita nggak bergantung sama perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi kalau ini bikin rakyat lebih sejahtera, kenapa enggak? Nah, yang gue takut, kenapa ini berbahaya? Jangan sampai proyek sukses ini jadi kendaraan politik atau kendaraan negosiasi. Nah, sekarang kalian penasaran kan? Kok bisa sih ada satu proyek negara yang saking suksesnya bahkan asing pun ketar-ketir? Siapa di balik Kris? Nah, fun fact-nya, yang kita mungkin udah semuanya tahu, asal nggak dipolitisasi, asal nggak dikorupsiin, asal orang-orangnya becus, harusnya proyek-proyek itu sukses. Tapi kan pertanyaan yang paling kritis, emang ada proyek nasional yang didukung sama pemerintah yang nggak dipolitisasi? Nah, ini menarik ya. Ternyata ada. Karena Kris ini nggak lahir tiba-tiba, tapi bagian dari visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Dan ini direncanain sama Bank Indonesia di Mei 2019. Yes, jadi jawaban singkatnya iya. Bank Indonesia yang membuat Kris ini sukses. Yang notabene organisasi yang nunjukin track record sifatnya teknokratik. Nah, waktu itu, BI itu sadar pembayaran digital di Indonesia tuh makin rame, tapi terkotak-kotak. Kalian ingat nggak di zaman dimana toko-toko tuh bisa punya 5-10 QR code dipasang tuh di depan kasir? Both pedagang sama konsumen itu ya pasti repot. Harus sediain banyak aplikasi. Solusinya simple tapi bodoh, ya bikin standar tunggal. Akhirnya BI gandeng ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan beberapa pemain-pemain industri kayak startup dan lain-lain untuk bikin Kris di tahun 2019. Tapi pinternya di sini mereka juga nyontoh negara lain. Kris itu ngadopsi spesifikasi EMV Co internasional, jadi standar teknis yang kompatibel dengan standar dunia. Jadi ini proyek lokal yang standar dunia nih. Nah, tanggal keramatnya di 17 Agustus 2019, ini bertepatan banget sama HUT RI. BI resmi ngeluncurin Kris secara nasional. Langsung serentak di kantor BI pusat sama 46 kantor BI daerah. Semangatnya itu mirip sama mobilisasi nasional. Mulai dari 1 Januari 2020, semua penyelenggara jasa wajib pakai Kris. Nah, ini ada dua nih. Karena mereka pede eksekusi, mereka pede nge-roll out. Dan ini berani banget. Kasih tenggat cuma berapa bulan buat bank, fintech, e-wallet untuk mereka nyesuaiin. Pokoknya mereka saking yakinnya, udah lu ikut aja. Untungnya, mayoritas pemain itu ngedukung. Karena startup-startup juga capek harus banyak QR code di toko-toko. Nah, akhirnya BI sama tim payment systemnya, pas launching mereka bawa datanya Kris. Jangan lupa ada ASPI juga sebagai kolaborator industri. Semua dikumpulin dari bank-bank, fintech, semuanya duduk bersama. Even pas launching, dipastiin bahwa transaksi ini bisa lancar, routing antara semua sistem dari fintech ke bank dan lain-lain. Akhirnya, dari semua eksekusi yang bikin mereka confident, dan semua pemain yang ikut serta, OJK, Kemenkeu, dia juga dukung secara regulasi untuk nyambung ke keuangan formal. Keluarin aturan PADG nomor 21 18 tahun 19. Ini contohnya, proyek pemerintah yang bisa sukses. Kuncinya apa? Involve pelaku-pelaku industri. Dia ikut serta bikin banyak loh, dari bank-bank gede kayak Mandiri, BCA, BRI, BNI, semua e-wallet, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, bahkan pemain-pemain niche itu diajak juga, Sakuku, Doku, SPayLater. Dan analoginya, semua pemain-pemain industri pakai prinsip yang cuma Indonesia punya, yaitu gotong royong. Pas udah bikin, mereka semua bantu sosialisasi. Nggak ada tuh ini punya gua, ini punya lo. Kalau misalnya GoPay, udah pakai satu QR aja, Kris. Birokrasi gotong royong ini jadi kunci sukses proyek pemerintah. Nggak ada satu pihak yang mendominasi. BI sebagai regulator netapin standar sama infrastruktur utama, tapi eksekusi harian ditopang sama swasta. Proyek rakyat yang dikolaborasiin sama perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nggak banyak proyek Indonesia yang bisa kayak gini. Dan ada pertanyaan penting, ada nggak pengaruh asing? Secara langsung, sebenarnya nggak ada. Nggak ada donor atau perusahaan asing yang terlibat di perancangan Kris, jadi ini bener-bener karya anak bangsa. Walaupun secara konsep mereka belajar dari China, India, tapi eksekusi domestik yang luar biasa bagus. Itulah suksesnya Kris. Bahkan nggak nutup kemungkinan kalau kedepannya Apple Pay, PayPal,
pelan-pelan bakal integrasi ke Kris. Nah, kenapa ini berbahaya? Kayak yang gue bilang di awal video, project di mana regulator tegas, pemain industri di-involve, dan efisien banget deploy sampai punya sebegitu banyak user. Kita ngerti sistem politik di Indonesia. Pas ada yang wangi banget, ada kue nih di tengah-tengah semua yang sifatnya sampah, bakal muncul banyak kecoa. Mungkin bahasa gue adalah politikus-politikus atau pejabat-pejabat yang gue mau dong project ini, gue mau dong involve di kesuksesan ini. Di saat project ini mulai ditarik-tarik berdasarkan kepentingan pribadi, aduh, gue sayang banget sih kalau project andalan kita nih jadi kendaraan politik, dan we know itu nggak bakal end well. Sistem pembayaran kayak Kris, menurut gue jangan ada drama, jangan ada politiknya. Sesuai sama nilai-nilai yang dipegang sama BI, yaitu organisasi yang teknokratik, user-centric, tapi apapun project yang nyentuh jutaan orang pasti dilirik politik. Nggak sampai sini doang. Kris ini bakal berkelanjutan, gue berharapnya sih puluhan tahun sampai ratusan tahun. Karena banyaknya data publik yang susah untuk dicari, salah satu inisiasi barunya Kris itu Kris Tap. Kalau QR orang udah ngerti, butuh 2-3 detik terus dia bakal nge-scan. Kalau Tap pakai NFC, pakai HP kalian nih, kalian ke toko tinggal itu cuma 0,3 detik klaimnya. Dan itu masih banyak perkembangannya. Bayangin kalau misalnya politik udah mulai masuk, possible nggak Kris jadi alat distribusi bansos, syarat penerimaan subsidi, bagian dari program unggulan pemerintah? Belum lagi kalau data-datanya disalahgunain, pas politik udah campur aduk. Gue mau dong data-data pembeli di daerah sini buat jadi pendukung gue mau dong data-data transaksi di sini buat gue ngelakuin kampanye. Dan itu bahaya paling besar yang bisa melanda ke proyek nasional kita. Gue ngelihat cuma beberapa skenario ke depannya. Kalau ini sukses terus dan terus menggerus Visa dan Mastercard, di mana Indonesia mandiri secara sistem pembayaran nasional, kita bakal di pressure untuk negosiasi ulang sama perusahaan-perusahaan gede di dunia. Ya kayak sekarang Donald Trump pengen mencabut kedaulatan kita. Tapi kalau best case skenario-nya, di mana BI dan semua pelaku industri solid dan tetap develop ini sebagai solusi, harusnya Indonesia bersikeras, ini nggak boleh diapa-apain. Karena ini ada manfaatnya untuk rakyat kita. Tapi skenario kedua, di saat project ini udah mulai naik daun, masuk news di mana-mana, Donald Trump aja terancam, dan kecoa-kecoa mulai tertarik. Mungkin nggak nanti ada newsnya, oke, project ini dipindahkan ke kementerian apa? Oke, ini dibuat under inisiasi program pemerintah apa? Project yang paling berbahaya di Indonesia, project yang terlalu efisien, project yang terlalu netral, dan project yang terlalu rapi, yang belum dicampur tangan sama pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya, cerita Kris ini bakal jadi mainstream, dan attract banyak banget pihak-pihak yang pengen ini jatuh. Tapi dari semua yang kalian pelajarin hari ini, suksesnya project pemerintah Indonesia, dan ada bukti bahwa ini bisa tereksekusi, pertanyaan yang lebih kritis, bisa nggak project-project pemerintah yang lain ngikutin playbooknya Kris ini? Jawabannya sebenarnya bisa. Jadi lembaga yang fokus ke teknokratik dan meritokrasi, kita pilih nih organisasinya, let them lead the project. Dan selalu harus ada campur tangan pelaku industri, bukan politikus. Dan untuk kedepannya kayak Kris yang Tap, bukan tidak sukses, tapi mungkin belum waktunya. Atau jangan-jangan udah mulai ada campur tangan, karena secara perkembangannya memang lebih lambat dibanding Kris yang QR itu. Apa jangan-jangan lagi dijegal sama Donald Trump? Janganlah ya, semoga pejabat-pejabat ini nggak bikin deal di belakang layar, terus malah bikin project ini jadi hancur. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.